Yuner, apa yang kamu bicarakan? Lord Nine Demons tampak galak. Ku bilang, aku membunuh orang-orang itu, kata Song Yun lagi. Omong kosong, tahukah kamu bahwa membunuh seseorang dari sekte yang sama adalah kejahatan besar, kata Lord Nine Demons. Aku tahu, tapi mereka ingin membunuhku. Aku hanya membela diri, kata Song Yundao. Bagaimana mereka bisa punya nyali untuk membunuhmu? Lord Nine Demons tentu saja tidak mempercayainya, begitu pula para jenderal penjara yang hadir. Mereka berkomplot melawan saya dan ingin meracuni saya. Setelah saya tahu, saya marah dan membunuh mereka semua. Saya tahu Anda tidak percaya, dan Anda mungkin juga berpikir bahwa aku alasannya tidak masuk akal, tapi itulah faktanya. Saya tidak akan berdebat, ikuti saja aturan sekte. Tapi, saya melamar untuk memasuki menara penjara iblis. Saya memenuhi syarat. Song Yundao. Pada saat ini, para jenderal penjara yang hadir juga sedikit panik. Memang ada aturan di sekte penjara bahwa jika seseorang dengan bakat luar biasa atau status transenden melakukan kejahatan serius, mereka bisa memasuki menara penjara iblis. Itu adalah tempat yang ditinggalkan oleh pendiri sekte penjara. Itu juga merupakan aturan yang ditinggalkan oleh pendiri sekte penjara. Selama Anda bisa keluar dari menara penjara iblis hidup-hidup, kejahatan apapun bisa dihapuskan. Namun sejauh ini, belum ada yang bisa keluar dari menara penjara iblis hidup-hidup. Memasuki menara penjara iblis sama dengan hukuman mati. Song Yun sangat serius, ini bukan lelucon lagi. Melihat sikap tegas Song Yun, Raja Sembilan Iblis diam-diam mengirim pesan, Yuner, kamu tidak perlu menjadi seperti ini karena Chu Feng. Sekarang ubah kata-katamu dan katakan bahwa kamu hanya ingin disalahkan, untuk Chu Feng. Aku bisa membuatmu tetap aman. Tapi aku melakukan ini, jawab Song Yun diam-diam. Kamu gadis, kamu sangat pintar di hari kerja. Mengapa kamu begitu bingung hari ini? Apakah kamu tidak mengerti maksudku? Bahkan jika kamu melakukannya, kamu dapat mengatakan bahwa itu bukan kamu. Mengapa tidak kamu menyalahkan Chu Feng? Apakah itu bagus? Tanya Lord Nine Demons. Inilah yang aku lakukan. Aku mematuhi aturan sekte, tapi menurutku aku tidak salah, jadi, aku melamar untuk memasuki menara penjara iblis. Kata-kata Song Yun tidak lagi dikirimkan secara diam-diam, tetapi terus-menerus tempatnya, di depan semua orang. Melihat situasi ini, mata Tuan Jiumo berubah, tapi dia tidak berkata apa-apa lagi, dia melihat keseriusan Song Yun, dan aku khawatir tidak ada gunanya mencoba membujuknya. Song Yun, kamu boleh masuki menara penjara iblis, tapi sekarang Anda adalah orang berdosa yang membunuh sesama anggota klan. Kemarilah dan penjarakan Song Yun. Tuan Sembilan Setan memberi perintah. Tuan Sembilan Setan, Nona Song Yun, dia. Para jenderal penjara yang hadir masih ingin memohon. Karena mereka tahu bakat Song Yun. Song Yun bisa dikatakan sebagai sekte penjara saat ini dengan talenta terbaik. Salah satu dari sedikit orang, masa depannya tidak terbatas. Kunci dia. Tapi Tuan Sembilan Iblis meraung dengan marah. Melihat ini, jenderal penjara tidak berani mengabaikannya, tapi meraih Song Yun dan mendorong Song Yun keluar. Tapi sebelum Song Yun pergi, dia menatap Siantu sambil tersenyum. Satu pandangan membuat Siantu Laur merasa merinding. Tampilan ini adalah sesuatu yang belum pernah dia lihat sebelumnya, bahkan dari monster-monster tua itu. Kamu tetap di sini, dan semua orang akan keluar. Setelah Song Yun dibawa pergi, jenderal penjara hanya menyisakan orang kepercayaannya, jenderal penjara dengan kata ajaib. Jenderal penjara yang terpercaya mengembalikan fatwa yang baru saja diperolehnya kepada Tuan Sembilan Iblis. Dia merasa sejak Song Yun mengakui masalah tersebut, tidak perlu mengejar Chu Feng. Sekte penjara juga membutuhkan bukti saat melakukan sesuatu.
Tapi Tuan Sembilan Setan melihat sekilas dan berkata, teruslah mengejar. Tuanku, apakah Anda ingin memburu Chu Feng demi beberapa orang dari pembantaian abadi? Komposisi Chu Feng agak istimewa. Apakah akan menarik yang lain? Jenderal penjara bertanya dengan bingung, tetapi Lord Sembilan Iblis berkata, Tu abadi tidak layak. Mendengar ini, Jenderal penjara semakin bingung, tetapi bukankah Nona Song Yun mengatakan bahwa dia yang melakukannya? Dialah yang membunuh sekelompok orang itu, tapi dia sudah dipenjara. Jika orang lain meninggal, tentu saja Chu Feng yang membunuh mereka. Kata Raja Sembilan Iblis. Tuan, apa maksudmu? Jenderal penjara tampak terkejut. Ini jelas untuk menjebaknya, untuk menangkap Chu Feng. Tapi, bagaimana membingkainya? Dia harus membunuh bangsanya sendiri. Pada saat ini, telapak tangan Tuan Sembilan Iblis menyentuh dengan lembut. Itu jatuh di bahu jenderal penjara. Tampaknya lembut, tetapi sebenarnya sangat kuat. Kekuatan rahasia membuat jenderal penjara terpercaya ini gemetar di dalam hatinya. Dikabarkan bahwa Chu Feng menaklukkan nadi legendaris. Asal, saya ingin melihat. Benar atau salah? Jadi, gunakan orang-orang kita sendiri untuk menangkapnya. Aku ingin hidup. Kamu seharusnya bisa menangani ini, kan? Tuan Sembilan Iblis memandang tahanan iblis dengan tenang. Saya mengerti. Jenderal penjara terpercaya Lord Nine Demons mengangguk, dan segera keluar. Dia harus menangani masalah ini dengan baik. Jika tidak, dialah yang pasti mati. Pada saat yang sama, Chu Feng juga tiba di titik tetap stasiun teleportasi. Dekat formasi, Chu Feng juga menemukan bahwa formasi teleportasi titik tetap diblokir. Namun, blokade sangat rahasia, tetapi Chu Feng masih melihat petunjuknya. Chu Feng segera berbalik dan tidak mengujinya, dia tahu itu pasti jebakan, dan seseorang pasti sedang menyergapnya. Dia ingin pergi dari sini, tapi dia takut dia tidak akan bisa melakukannya. Sulit untuk menjadi ditemukan begitu cepat. Setelah Chu Feng berjalan jauh, dia naik ke langit dan mencapai ketinggian tertinggi yang bisa dia capai. Lalu dia mengeluarkan peta dunia. Dia menggunakan metode formasi untuk mengembalikan tampilan dunia dan meletakkannya di bumi. Dia mengamati dengan mata surgawinya sambil memegang kocokan guru surgawi di tangannya. Kocok guru surgawi berhubungan dengan hidup saya, jadi Anda harus membantu saya kali ini. Tolong bimbing aku ke semua medan tersembunyi di dunia ini. Setelah Chu Feng mengatakan ini, dia mengaktifkan kocokan guru surgawi. Kocokan guru surgawi menembakkan beberapa api Qi, yang mendarat di peta formasi. Faktanya, dia menggunakan mata langitnya untuk menemukan beberapa lokasi medan yang sangat tersembunyi. Guru surgawi bimbingan yang diberikan oleh Si Fu Chen mirip dengan apa yang diamati Chu Feng. Setelah itu, Chu Feng mengamati dengan cermat beberapa saat, lalu menyimpan petanya dan segera berangkat. Namun, arah yang dia tuju berbeda dari yang baru saja dia temukan. Semua arah medan berbeda. Formasi blokade klan ikan Xianhai sangat kuat dan belum dicabut. Kecuali susunan teleportasi mereka, Chu Feng tidak bisa meninggalkan dunia ini sama sekali sekarang. Satu-satunya susunan teleportasi titik tetap yang bisa kepergian telah diblokir, meskipun Chu Feng tidak bisa pergi, klan ikan Xianhai pasti akan mengetahuinya. Secara logika, mereka akan mengirim orang untuk menyelamatkannya. Tapi karena mereka tidak datang, itu berarti klan ikan Xianhai memiliki terlalu banyak hal untuk dilakukan, jaga diri mereka sendiri. Lagi pula, sejak Chu Feng datang ke alam atas Kingsway, suara gemuruh datang dari cahaya redup di sebelah, itu tidak pernah berhenti. Hal ini menunjukkan bahwa pertarungan antara mereka di bulan Oktober di Xianhai masih berlangsung, karena ini adalah jebakan. Alangkah baiknya mereka dapat melindungi diri mereka sendiri, dan tidak mungkin mendapatkan keuntungan apapun. Bagaimanapun,
Sekte penjara telah bersiap untuk perjalanan ini. Tidak dapat meninggalkan tempat ini, Xiao Yuer diselamatkan dan ditemukan kembali. Chu Feng takut sekte penjara juga akan memblokir alam atas Kingsway. Tapi tidak apa-apa untuk memblokirnya saja. Akan merepotkan jika susunan pengintaian dikerahkan untuk secara khusus menargetkan Xiao Yuer. Chu Feng harus mempersiapkan terlebih dahulu dan menyiapkan cara untuk menghadapinya, tapi dia tidak yakin. Menilai dari kekuatan sekte penjara saat ini, Chu Feng menyimpulkan bahwa ada juga spiritualis dunia naga sejati yang kuat di dalam sekte penjara. Kesenjangan yang begitu besar di dunia ini tidak dapat sepenuhnya dikompensasi dengan cara. Chu Feng secara alami akan berusaha sekuat tenaga, tetapi dia juga membutuhkan sejumlah keberuntungan. Saya harap keberuntungan ada di pihak saya, dan dukungan dari klan ikan Xianhai akan segera datang. Rencana Chu Feng saat ini sangat sederhana, untuk membentuk formasi tersembunyi yang dapat menahan formasi deteksi. Kemudian tunggu klan ikan Xianhai untuk menyelamatkan mereka. Lagi pula Xianhai Oktober dan yang lainnya telah jatuh ke dalam perangkap dan pasti akan mengirimkan sinyal bahaya. Bagaimanapun, ini adalah wilayah klan ikan Xianhai. Saya yakin tidak akan lama lagi dukungan dari klan ikan Xianhai akan tiba. Yang perlu dilakukan Chu Feng adalah bertahan sampai saat itu. Setelah buru-buru melakukan perjalanan, Chu Feng tiba di lokasi yang ditentukan. Ini bukanlah tempat yang paling cocok untuk bersembunyi, tetapi ini adalah tempat yang cocok untuk membentuk formasi. Mengapa tidak memilih tempat yang cocok untuk bersembunyi, tetapi juga mencari tempat yang cocok untuk bersembunyi? Berpikir terbalik. Biasanya, saat bertarung melawan formasi pengintaian, seseorang secara alami harus memilih tempat yang cocok untuk persembunyian. Formasi tersembunyi yang diatur di tempat seperti itu lebih efektif dan lebih tersembunyi. Tetapi pihak lain memiliki spiritualis dunia naga sejati yang kuat karena Chu Feng dapat menemukan tempat seperti itu, spiritualis dunia naga sejati juga harus dapat menemukannya. Setelah formasi pengintaian diaktifkan, mereka akan fokus mencari tempat yang cocok untuk bersembunyi. Untuk menghindari situasi ini, Chu Feng hanya bisa melakukan yang sebaliknya. Ketika Chu Feng sampai di sini, ia segera mulai mengatur formasi. Formasi diatur dengan sangat cepat, namun ketika akan segera berakhir, Chu Feng berhenti. Dia duduk di sini bersila, memandang ke atas ke dalam kehampaan. Dia sedang menunggu, mencari peluang. Pada saat yang sama, di istana bawah tanah tempat Song Yun dipenjara, sekelompok orang menerobos masuk dengan sekuat tenaga. Pemimpinnya adalah pria berkulit putih dan gemuk. Nama orang ini adalah Chen Hui, dan Chu Feng mengenalnya. Ketika Chu Feng berpartisipasi dalam rumah suci tujuh alam dan memasuki rumah untuk uji coba, dia telah bertemu Chen Hui, dan keduanya sudah saling kenal sejak saat itu. Chen Hui meninggalkan kesan yang baik pada Chu Feng. Saat itu, ketika ujian masuk selesai, Chu Feng juga mencari Chen Hui, tetapi dia tidak dapat menemukannya. Tapi sekarang Chen Hui mengenakan jubah sekte penjara. Kelompok orang yang mengikutinya semuanya adalah makhluk tingkat umum penjara. Ketika Chu Feng datang ke gerbang tempat Song Yun dipenjara, orang yang bertanggung jawab atas penjaga buru-buru berbicara, tetapi nadanya sedikit lemah. Tuan Chen Hui, kamu tidak bisa keluar. Chen Hui hanya mengucapkan satu kata, dan para penjaga jenderal penjara segera mundur. Baru saja membuka pintu, Song Yun hanya duduk di dalam, tidak diikat, dan tidak terluka. Di dalam sel yang tampak aneh dan menakutkan, terdapat meja dan kursi yang sangat indah. Song Yun bersandar di kursi dan menyilangkan kakinya yang cantik dan ramping. Dia sedang makan makanan ringan di atas meja dan melihat gulungan seni bela diri. Penampilan itu sangat nyaman. Saudari Yuner, kamu baik-baik saja? Chen Hui bertanya.
Apakah menurutmu ada yang salah denganku? Song Yun menyimpan gulungan itu dan tersenyum manis. Aku dengar. Begitu Chen Hui mengucapkan kata-kata ini, Song Yun berkata, itu semua benar. Mengapa kamu begitu bodoh? Jika kamu ingin membantu Chu Feng, kamu dapat menemukan cara lain. Mengapa kamu ingin mencegah hukuman mati? Hui panik. Aturan sekte itu ketat. Jika tuduhannya terbukti, dia tidak akan bisa membantu Song Yun. Ku bilang, semua yang kamu dengar itu benar, Song Yun menekankan. Apakah kamu benar-benar membunuhnya? Chen Hui bertanya. Iya, tapi tidak apa-apa. Aku tidak bisa mati. Kami sudah mengamati menara penjara iblis. Sekarang aku yakin, kata Song Yundao. Seberapa yakin kamu? Chen Hui bertanya. 10%, kata Song Yundao. Chen Hui terdiam. 10%. Apa perbedaan antara sekarat dan sekarat? Apakah kamu ingin mengambil kesempatan untuk menantang menara penjara iblis, atau kamu ingin membantu Chu Feng? Tanya Chen Hui. Keduanya, kata Song Yundao. Menara penjara setan, jika Anda ingin menantang, Anda dapat menantangnya tanpa harus menanggung tuduhan ini. Jika Anda membantu Chu Feng, itu tidak perlu. Karena Tuan Sembilan Setan telah mengeluarkan fatwa untuk membunuh Chu Feng. Kamu membawa tuduhan ini mungkin tampak benar, tetapi sebenarnya tidak ada gunanya, kata Chen Hui. Apakah Chu Feng benar-benar membunuh orang-orang dari sekte penjara? Song Yun terkejut. Dia tahu bahwa Tuan Sembilan Iblis tidak akan mengejar Chu Feng demi rakyat Xiantu. Tidak ada bayi penjara di dalam tubuhnya, jadi dia tidak bisa dianggap sebagai anggota sebenarnya dari sekte penjara mengejar orang-orang seperti Chu Feng untuk mereka tidak adil dan perkataannya tidak dapat dibenarkan. Sejak Chu Feng dikejar, sesuatu yang lain pasti telah terjadi, atau Chu Feng benar-benar membunuh seseorang dari sekte penjara, dan kejahatannya telah terbukti. Atau dia mencoba menyelamatkan Xian Haiyuer dan terungkap. Chu Feng membunuh seseorang dari sekte penjara, dan itu terjadi setelah kamu di penjara. Tetapi saya mengirim orang untuk menyelidikinya. Berbeda dengan apa yang dilakukan Chu Feng, ada sesuatu yang mencurigakan, kata Chen Hui. Apa maksudmu? Song Yun sedikit mengernyit. Tidak perlu menyalahkan seseorang jika kamu mau. Seseorang ingin berurusan dengan Chu Feng, kata Chen Hui. Apakah itu dibingkai untuk menyalahkan? Tapi itu normal. Jangan lupa bahwa jika kita menangkap Chu Feng, kita dapat secara diam-diam mengundang hadiah dari Istana Suci Tujuh Alam. Chu Feng sendiri memiliki banyak hal yang patut menjadi perhatian orang. Dia adalah raja legendaris. Pemilik garis keturunan kini telah memperoleh asal-muasal garis keturunan tersebut. Ini adalah sesuatu yang diketahui dunia, dan mereka yang tidak mengetahuinya tidak tahu berapa banyak hal lain yang ada. Sejujurnya, aku cemburu. Tapi sembilan iblis itu sebenarnya ingin menggunakannya. Aku, sekte penjara, ada di sini untuk memenuhi ambisi egoisku. Beraninya dia menyentuh orang yang aku lindungi. Bagus sekali. Aku akan memberitahunya betapa aku, Song Yun, menyimpan dendam. Song Yun mengatakan ini dengan nada suara, dia tersenyum, tetapi tidak ada senyuman di wajahnya. Sebaliknya, sepasang mata indah memancarkan rasa dingin yang menyesakkan. Namun Chen Hui sepertinya sudah lama terbiasa dengan tatapan Song Yun. Dia sudah lama mengetahui bahwa gadis kecil dari Jiuhun Tianhe ini tidak sederhana. Dan dia hanya menyukai Song Yun yang tidak sesederhana ini. Gemuruh. Pada saat ini, bumi bergetar hebat. Kemudian, getarannya mulai melemah, namun terus bergetar. Melihat ini, Chen Hui berjalan menuju pintu sel tempat Song Yun ditahan, dan Song Yun mengikuti dari belakang. Nona Song Yun, kamu tidak bisa. Melihat Song Yun keluar, penjaga penjara yang bertanggung jawab ingin menghentikannya. Pergilah. Tapi Chen Hui berteriak dengan marah, tapi dia takut. Tidak apa-apa, aku tidak akan lari,
aku hanya ingin melihat apa yang terjadi di luar. Kamu tahu, di dalam sel, aku tidak bisa melihat apa yang terjadi di luar. Tapi aku bisa melihatnya ketika aku berdiri di pintu. Dibandingkan dengan Chen Hui dan Song Yun tampak jauh lebih lembut. Kalau begitu baiklah. Jenderal penjara yang bertugas menjaga hanya bisa mengangguk setuju. Di bawah tatapan khusus mereka, atap istana bawah tanah mulai menghilang, dan pemandangan di luar mulai terlihat. Belum lagi Chen Hui dan yang lainnya, wajah kecil Song Yun juga sedikit berubah. Di atas langit, penghalang besar menyebar dengan cepat, dan tidak akan lama lagi akan menutupi seluruh dunia. Pada saat yang sama, semua orang di seluruh dunia merasa khawatir. Lagi pula, di wilayah atas Kingsway ini, orang-orang dari sekte penjara hanyalah minoritas, dan keberadaan mereka sangat rahasia. Kebanyakan dari mereka masih penduduk asli dunia ini. Mereka tidak tahu apa yang terjadi secara spesifik, mereka hanya tahu bahwa ada formasi penyegelan yang memblokir dunia sebelumnya, dan kemudian semua formasi transmisi keluar gagal. Alam atas salju hijau ini telah menjadi dunia yang terperangkap. Masih ada raungan keras yang datang dari alam atas yang berkilauan di sebelahnya, dan mereka semua menyadari bahwa mungkin itu adalah pertarungan para ahli terbaik. Sesuatu yang besar pasti telah terjadi. Oleh karena itu, masyarakat di dunia ini sudah lama panik, bahkan banyak yang merasa dunianya akan hancur. Tapi sekarang, blokade lain muncul, dan blokade ini terlihat lebih kuat. Hal ini membuat mereka semakin panik, dibandingkan dengan penduduk asli di sini. Faktanya, orang-orang di sekte penjara juga sedikit bingung. Mereka tahu bahwa ini adalah metode sekte penjara mereka sekarang di alam atas Kingsway. Hanya sekte penjara mereka yang dapat menggunakan metode seperti itu. Tapi mereka tidak mengerti, kenapa? Terjebak sendiri. Apa yang terjadi? Mengapa kita juga memasang penghalang pemblokiran? Bahkan Chen Hui pun bingung. Song Yun, sebaliknya, berpikir dalam-dalam dan diam-diam menghela nafas di dalam hatinya, mungkinkah begitu cepat, orang-orang dari klan ikan Xianhai membunuh dan menyelamatkan ikan Xianhai? Atau, apakah Chu Feng menggunakan metode lain untuk menyelamatkan gadis kecil itu? Yuer. Menurutnya, tidak ada alasan untuk pertempuran ini, dan itu pasti ada hubungannya dengan Xiao Yuer. Hal ini untuk mencegah ikan di Xianhai melarikan diri. Pada saat yang sama, Chu Feng juga memperhatikan formasi penyegelan di atas kekosongan. Namun di hadapannya, formasi yang belum selesai tidak terus ditata, melainkan terus wait and see. Tidak lama kemudian, formasi blokade yang luas selesai, dan bumi yang bergetar kembali tenang. Namun tak lama kemudian, bumi kembali bergetar. Hanya saja getarannya kali ini sangat lemah sehingga tidak hanya orang normal, tetapi praktisi bela diri biasa pun bisa merasakannya. Tapi tatapan Chu Feng yang melihat ke dalam kehampaan lebih fokus dari sebelumnya. Sambil mengamati kehampaan, mata Chu Feng yang sudah lama stagnan ia pun melambaikan tangannya dan mulai melanjutkan menyusun formasi yang belum selesai. Karena dia telah melihatnya. Saya melihat formasi pengintaian. Bumi berguncang tanpa terasa karena formasi kuat menutupi dunia. Itulah formasi pengintaian. Formasi pengintaian yang sangat kuat yang beberapa kali lebih kuat dari formasi blokade. Dibandingkan dengan formasi blokade, formasi pengintaian ini sunyi dan sulit ditangkap jika tidak diperhatikan. Jika Chu Feng ingin melawan formasi pengintaian ini, dia harus menyiapkan formasi pengintaian pada tahap awal aktivasinya. Metode lawan terlalu kuat, dan Chu Feng hanya bisa melihat kekurangan pada tahap awal formasi dan mengatasinya. Dan dengan tersebarnya formasi pengintaian, Chu Feng berhenti melihat ke atas ke dalam kehampaan dan mulai menyelesaikan formasi yang belum selesai dengan seluruh kekuatannya. Bukan karena Chu Feng tidak ingin terus mengamati,
Tetapi karena formasi deteksi secara bertahap terbentuk, sulit bagi Chu Feng untuk melihat kekurangannya. Namun, menurut Chu Feng, kelemahan awal yang ditemukan sudah cukup untuk mengatasinya. Kecepatan Chu Feng sangat cepat sebelum formasi pengintaian sepenuhnya menutupi dunia dan tidak sepenuhnya diaktifkan. Chu Feng telah menyelesaikan tata letak formasi yang harus dia tangani. Tapi setelah Chu Feng berpikir sebentar, dia melepaskan Xiao Yuer dari formasi. Formasi tempat Chu Feng memasukkan Xiao Yuer pada awalnya digunakan untuk membangunkan Xiao Yuer. Tapi Xiao Yuer tidak bangun. Tapi ini normal, orang-orang dari sekte penjara hanya ingin membuat Xiao Yuer pingsan, jadi mereka mungkin menggunakan cara khusus. Tentu saja, tidak mudah untuk bangun. Chu Feng menempatkan Xiao Yuer di tanah dan mulai mengatur formasi pada Xiao Yuer. Chu Feng tidak dapat menjamin apakah formasi konfrontasi yang telah selesai akan aman. Jadi untuk amannya, dia memutuskan untuk mengatur formasi tersembunyi lainnya pada Xiao Yuer. Jika konfrontasi gagal dan lawan mengetahuinya, Chu Feng akan menggunakan dirinya untuk mengalihkan perhatian lawan dan membiarkan Xiao Yuer terus bersembunyi. Setelah Chu Feng selesai mengatur formasi pada Xiao Yuer, dia mengeluarkan segenggam besar pil dan memasukkannya ke dalam mulutnya pada saat yang bersamaan. Ada ramuan untuk penyembuhan, ramuan untuk menghilangkan rasa sakit, dan ramuan untuk meningkatkan kekuatan penghalang. Sepertinya dia menelan banyak pil tanpa berpikir panjang, namun nyatanya semuanya disiapkan dengan cermat oleh Chu Feng. Pada saat ini, formasi pengintaian yang meliputi dunia diblokir sepenuhnya dan kemudian dibuka. Ayo, izinkan aku bertemu denganmu sebentar, kamu adalah spiritualis dunia dari sekte penjara. Chu Feng berdiri, memasukkan tangannya ke dalam formasi, dan kemudian dengan minuman ringan, kekuatan agung dari penghalang melonjak keluar. Masuk ke dalam formasi yang melindungi dia dan Xiao Yuer. Konfrontasi telah resmi dimulai.